Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa pagi ini tetap semangat melayani Tuhan meskipun kita hanya duduk, tetapi itu bukti pelayanan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh bersyukur karena Tuhan kita baik. Haleluya. Kita akan berikan penyembahan. Syukur. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, junjungan kami, Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya karya Tuhan yang terbesar. Kita akan menaikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada
milikku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji nama Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memohon kehadiran Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
satu-satunya Allah yang kami kagumi. Engkau memberikan karya yang terbesar untuk hidup kami Tuhan. Pengorbananmu, penebusanmu Tuhan, ini yang kami boleh nikmati saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Hanya pujian dan penyembahan yang kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang kami sembah, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Kau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami mau terima kehadiran Tuhan dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, karena hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari kita bertepuk tangan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari kita bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan pujikan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku dikoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan Sekali lagi katakan, imanku. akan ku pikul. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku,
teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Selamat ini hari yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap bersuka apapun yang terjadi. Tuhan berikan kekuatan. Haleluya. Amin. Di tiap langkahku tersedia Petunjuk-Mu di tiap jalanku, tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku lewat semua kuatirku. Engkau hari esokku, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, ya sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku. Langkahku tersedia petunjuk-Mu di tiap jalanku, tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku lewat semua batinku. Engkau hari esokku, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, ya sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku.
sediakan lebih dari yang ku pinta, ya sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang indah dan salibnya, dan Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipajang dan salibnya, dan Dia sediakan bagiku. Haleluya, Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Yes Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan.
kudus berkenan bagimu. Engkau tahu Tuhan, Bagaikan emas yang murni ampuni kami untuk Yesus, hatiku ampuni. selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku. Saudara jemaat, bangkit berdiri sekali lagi. Dan waktu selanjutnya saya serahkan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Karena Pak Wilson harus ada di tempat lain, karena dia pengusaha yang sibuk ya. Jadi kita tetap ada hambanya yang satu tim. Mereka kemarin ada pelatihan seminar di Salatiga. Dan hari ini kita diberkati dengan pelayanan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Pauruntungan Girsang, MSc dan MA. Luar biasa, banyak hamba Tuhan, alat Tuhan, dan Pak Girsang ini Purnawirawan Laksamana, Jenderal TNI, Angkatan Laut, dan melayani Tuhan, punya beban buat Tuhan, dan tergabung di FGB MFL katanya ya, dan seperti bisnismen yang benar-benar ya mencintai Tuhan, peltu pelayan Tuhan. Saya undang Bapak ke depan, mungkin bisa pimpin doa sekalian Pak. Ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, luar biasa ya. Pagi ini tidak secara kebetulan saya ada bersama dengan Ibu, Bapak Ibu. Seharusnya tadi dikatakan oleh Pak Pendeta kita, seharusnya yang hadir hari ini Pak Wilson di tempat ini, saya yang di tempat lain. Tapi saya merangkap jadi dua-duanya. Ya, Tuhan baik ya. Terima kasih ya Pak Pendeta. Juga terima kasih sama ini ada namanya Pak Gus Amos, Pendeta Gus Amos yang mengenalkan saya ke beliau ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami bertemu di tempat ini tidak secara kebetulan Tuhan.
Tuhan, Engkau punya agenda besar di dalam kehidupan setiap kami sesuai dengan apa yang telah Engkau rancangkan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau aminkan apa yang kami dengar, di mana Roh Kudus akan menguatkan kami, membuka pikiran dan hati kami, dan Roh Kudus juga akan memberikan iluminasi sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita katakan amin. Ya, mari. Bapak Ibu, sebelum saya tayangkan slide saya minta coba ayat, tolong dipaparkan dulu ayat Kolose 1. Ya, Kolose 1 ya udah ada di depan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mari perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan yaitu ya di ayat 26, yaitu rahasia tersembunyi. Nah, kenapa tersembunyi? Karena kita harus tahu Bapak Ibu, Kolose ini ditulis di antara tahun 50-an 60-an Masehi ya. Setelah Kristus Yesus mati tahun 30-an ya, 33. Jadi ini ditulis di tahun itu, di tahun 50-an 60-an dia katakan itu. Kenapa? Karena di zaman itu antara Injil Kristus dengan hukum Taurat itu masih bercokol gitu ya. Kehidupan di zaman itu kehidupan yang sangat berat Bapak Ibu. Kita sekarang yang enak, dulu itu waduh. Murid-murid kan dikejar-kejar gitu. Sampai akhirnya terjadi kehancuran bait suci Allah di tahun 70 Masehi Bapak Ibu. Nah jadi kenapa kata tersembunyi? Karena sebenarnya Kristus itu tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Tidak dipahami gitu maksudnya. Orang Yahudi nggak percaya sama Yesus. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu adalah bayang-bayang menceritakan tentang siapa? Kristus. Kolose 2 ayat 2 berkata, ya, Kristus itulah wujud dari apa yang kita diceritakan di perjanjian lama itu wujudnya itu Kristus. Gitu. Jadi kalau kita baca juga di Galatia 3 ayat 23, di sana dikatakan dengan jelas, ya, sebelum iman itu datang, ya, sebelum iman itu datang, bukan iman Bapak Ibu loh, ya, sebelum iman itu datang, bangsa Yahudi di zaman itu dikurung oleh apa? Hukum Taurat, sampai iman itu datang, gitu. Nah setelah Kristus datang, mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi hidup di bawah apa? Kasih karunia. Ada amin. Jadi iman itu bercerita sang Kristus. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara iman, itu fokusnya itu Kristus. Gitu. Nah contoh Efesus 2 ayat 8 bilang apa Bapak Ibu? Dia katakan apa? Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini yang dicemburui oleh orang seberang. Enak aja. Masa oleh imanmu engkau diselamatkan? Bukan rasa percaya kita, bukan. Iman bukan rasa percaya saya yang tinggi. Tapi iman is talk about what? Who? About Christ. Kristus itu. Coba. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Iman itu siapa? Kristus. Gitu loh. Jadi kita diselamatkan bukan karena rasa percaya kita yang tinggi. Bukan. Tapi diselamatkan oleh siapa? Kristus, karya salibnya yang sempurna. Ada amin? Nah ini yang luar biasa ya. Ini, itu Efesus 2. Kamu diselamatkan. Dan itu katakan juga bukan hasil usahamu. Gak ada usaha kita Bapak Ibu. Tetapi pemberian Allah. Beda dengan bangsa Yahudi di zaman itu. Mereka harus melakukan semua aturan-aturan hukum Taurat. Ada 613 peraturan do and don't. Satu saja gagal, semuanya gagal total Bapak Ibu. Makanya dikatakan di Ibrani 8 ayat 7,
perjanjian yang pertama itu cacat. Why they said that cacat? Kenapa dikatakan cacat? Ya karena tidak seorang pun bangsa Yahudi mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kecuali siapa? Yesus. Maka Yesus mati di kayu salib. Dia menggenapkan hukum Taurat di dalam kehidupannya sampai kematiannya. Ya itulah. Ya, makanya hukum Taurat itu sudah finish. Siapa yang menyelesaikan? Kristus. Tetelestai, ya. Semuanya sudah tetelestai kegenapannya, ya. Nah, kita lanjutkan lagi ayat yang tadi, tolong ditayangkan lagi ayat yang tadi Kolose tadi. Nah, jadi kata tersembunyi sudah tahu ya Bapak Ibu? Tersembunyi itu karena dulu kehidupan itu di bawah hukum. Ya, di bawah hukum, di bawah aturan-aturan. Nah, jadi yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Bayangkan tuh, abad ke abad Bapak Ibu. Dan dari turunan ke turunan, turunan berganti. Tetapi yang sekarang bukan sekarang ini. Sekarang ini tahun itu, dulu-dulu itu. Tahun 50-an, 60-an Masehi. Sekarang sudah tahun berapa Bapak Ibu? 2025. Nah ini temanya sekarang be perfect. Kita harus sadar bahwa kita kesempurnaan kita. Ya, itu bukan karena kita. Tapi karena siapa? Karya Kristus. Kita tinggal satu, kalau saya sering-sering kemana. Satu tugas kita Bapak Ibu. Baik kita maupun orang yang kita layani cuma satu. Tugas kita adalah baik kita maupun orang yang kita layani ada satu kata yang paling penting. Adalah kesadaran. Kita harus sadar siapa diri kita. Banyak orang sering berkata apa? Aku ini orang berdosa. Betul nggak? Aku ini berdosa. Sadarkah kita bahwa karya salib itu sempurna? Ibrani 10 ayat 10 berkata apa Bapak Ibu? Oleh pengorbanan Kristus, oleh karena rahmatnya lah. Saudara dan saya, kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi begitulah besarnya karya Tuhan. Jadi keselamatan saudara bukan upaya saudara. Tapi bagaimana saudara tersadarkan bahwa keselamatan itu sudah given, sudah diberikan. Saudara mau terima enggak? Nah inilah tugas kita bersama. Kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri, saudara harus menjadi kesaksian. Supaya apa? Menyadarkan orang bahwa sesungguhnya ada Tuhan, ada Kristus hidup di dalam setiap orang. Ada amin. Ini tugas sangat penting. Indonesia ini Bapak Ibu akan damai, akan luar biasa. Dunia juga akan damai luar biasa. Kalau setiap orang tersadarkan bahwa sesungguhnya di dalam setiap orang ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, yang hidup siapa? Diri kita sendiri, ego kita, benar? Maka Pancasila dahsyat. Makanya saya kalau di luar itu ngomongnya gampang sama orang. Sama-sama orang orang apa itu gampang. Bro, kamu minta lahir di bumi enggak? Enggak. Saya juga kagak. Tapi buktinya kita ada, betul enggak? The fact kita ada di bumi. Untuk apa? Apa agenda terbesar Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Ini penting menjadi pertanyaan bagi kita. Agenda besar Tuhan dalam hidup saudara dan saya apa? Menghidupi Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya. Ada amin. Makanya jelas Tuhan berkata, jadilah garam, jadilah terang. Kenapa? Karena dia ada di dalam saudara. Dialah yang menginspirasi saudara, yang meramu pikiran saudara dan hati saudara. Maka saudara bisa menjadi sempurna. Ada amin. Makanya kesempurnaan terjadi di mana? Di dalam Kristus.
Saudara gak bisa sempurna tanpa Tuhan, ada amin? Gak bisa. Orang yang jiwanya, mindsetnya tidak connect sama Tuhan, frekuensinya gak nyambung sama Tuhan, pasti hidupnya amburadul. Coba kita cek di masyarakat, pasti amburadul Bapak Ibu. Tapi manakala cara kita berpikir, ya pikiran kita sejalan dengan kebenaran, maka hidup kita benar. Ada amin? Makanya tidak salah kalau 1 Petrus 1 ayat 9 berkatakan, engkau telah mencapai apa? Tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang diselamatkan jiwa saudara, bukan badan saudara ini. Enggak. Jiwa kita, kehendak kita, cara kita berpikir, perasaan kita, kemauan kita, keinginan kita, itu yang harus sejalan dengan apa? Kehidupan. Sejalan dengan hidup. Karena hidup itu adalah siapa? Kristus. Sejalan dengan kasih dan kebenaran dan keadilan. Bayangkan saudara, kalau dia hidup di dalam saudara, maka saudara menjadi alat yang Tuhan pakai. Ada amin? Nah ini dari abad ke abad tadi nyatakan, tetapi sekarang di zaman itu ya, di zaman itu Paulus sudah apa? Mengingatkan bahwa setiap orang harus tersadarkan, gitu ya, sadar gitu, ya. Dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, orang-orang yang percaya kepada Kristus di zaman itu ya. Nah ayat 27. Kepada mereka, orang-orang di zaman itu ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan, ya termasuk kepada kita ini ya, memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di mana? Di antara bangsa-bangsa lain. Selain bangsa Yahudi, maksudnya begitu ya, bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Baca Bapak Ibu, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya di sana, bukan di tengah-tengah kamu, Christ in you, the hope of glory. Kalau saya bilang sekarang sama orang, bukan lagi the hope of glory, bukan lagi adalah pengharapan akan kemuliaan. But you have to manifesting his glory. Tugas kita, karena dia hidup di dalam saudara dan saya. Tugas kita adalah memanifestasikan apa? Kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Ada amin. Baik di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, kemana saudara pergi dan berdiri. Dia mau terekspresikan lewat saudara. Baik dari cara saudara berpikir, mindset saudara, perkataan saudara, kebiasaan saudara, perbuatan saudara, karakter saudara, integritas kita. Itu sejalan dengan kasih itu. Sejalan dengan kebenaran, sejalan dengan keadilan, dan sejalan dengan hidup. Artinya kita menghargai hidup kita karena Kristus itulah kehidupan dan menghargai hidup orang lain. Saudara, betapa dahsyatnya bila setiap insan umat manusia mengerti kebenaran ini. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Indonesia akan aman damai. Dunia akan damai. Tidak ada peperangan. Mengapa ada peperangan? Karena semua mengandalkan apa? Egonya masing-masing. Itu yang terjadi dalam kehidupan. And then ayat 28 ya. Dan dialah, nah ini apa artinya? Paulus begitu antusias di dalam pelayanannya. Dan dialah, yaitu siapa? Kristuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala apa? Hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Ini yang menjadi tema kita hari ini, kesempurnaan dalam Kristus. Silakan
saudaraku slide-nya. Nah, kita masuk ke slide. Jadi kesempurnaan dalam Kristus hari ini, ya Bapak Ibu, ini bersama Bapak Ibu di gereja ini. Nah, tujuan utama kita hari ini adalah, ya tujuan sharing saya hari ini adalah membawa jemaat memahami dan tersadarkan bahwa kesempurnaan sejati ada di mana? Ada di dalam Kristus. Bukan you stand alone, kita sendiri bisa sempurna. No, never. Kalau saudara mau sempurna, be perfect, saudara harus ada di dalam siapa? Kristus itu. Karena Yohanes 15 ayat 5 katakan apa? Akulah pokok anggur, engkau ranting-rantingnya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau, engkau berbuah banyak. Di luar aku apa katanya? Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Itu. Jadi di sini kita hari ini saya ya dipakai Tuhan, kita mau, kita semua dan saudara nanti di dalam pelayanan saudara, kemanapun saudara pergi dan berdiri, inilah yang penting. Membawa setiap baik kita maupun orang lain bisa apa Bapak Ibu? Tersadarkan. Ini penting kata, tersadarkan. Bukan karena kita hebat, bukan. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari kita sadar dulu. Setelah sadar baru kita bisa melakukan apa aja. Kesadaran ini penting. Kalau orang pingsan bisa ngapain Bapak Ibu? Orang lagi pingsan nih, pingsan. Bisa apa? Ya orang apa-apa, orang bisa apa-apa. Tapi kalau dia sadar, betul, dia bisa. Mau ngapain dia bisa. Jadi kata kesadaran is the most important word, ya, kata penting dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Jadi mari, kesadaran, mari sama-sama katakan. Kesadaran, aku harus sadar siapa diriku. Di mana? Di dalam Kristus. It's not outside the Christ, but inside the Christ. Ada amin? Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Sampai di mana ini tadi? Ini kata-katanya tadi agak kecil masalahnya, jadi gue nggak bisa baca ya. Nah, jadi dikatakan apa? Tadi Kristus itu rahasia berabad-abad supaya kita tahu ya kesempurnaan sejati ada di dalam Kristus. Itulah rahasia. Jadi kita sempurna. Itu rahasia. Kesempurnaan kita itu rahasia. Banyak orang gak ngerti. Orang Yahudi pun gak ngerti. Mau sempurna, mereka pikir apa? Melakukan 613 hukum Taurat. Supaya mereka sempurna. No. Sempurna itu kita harus sadar. Bahwa ternyata bukan usaha saya, bukan usaha Bapak Ibu menjadi sempurna. Ada amin? Kesempurnaan itu adalah kesadaran kita. Bahwa sesungguhnya kita sudah sempurna. Tapi di mana? Di dalam Kristus. Gitu loh ya. Nah, dan inilah yang menjadi rahasia berabad-abad dari turunan ke turunan. Ya. Dan betapa mulianya rahasia itu di tengah bangsa-bangsa. Tapi telah dinyatakan kepada siapa? Orang kudusnya. Yaitu Kristus hidup di dalam kamu. Dan kita pun hidup di dalam dia. Mari hidupi kesempurnaan hidup di dalam Kristus itu Bapak Ibu. Untuk apa? Memanifestasikan kemuliaan Kristus kepada banyak orang. Sehingga saudara benar-benar bisa menjadi apa? Inspirasi, menjadi teladan, menjadi apalagi garam dan terang. Ya. Nah, dalam hidup saudara sehari-hari sehingga setiap kita bisa menjadi apa? Kesaksian. Bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, lanjut. Nah, mari pendahuluannya terlalu panjang ya. Nah, dunia orang yang tidak mengerti hanya berdasarkan knowledge-nya, pengetahuannya. Mereka mengerjakan kesempurnaan dengan usaha mereka.
Mereka berusaha dengan kekuatan mereka, mereka berusaha dengan kepintaran mereka. Ya, baik itu secara knowledge maupun hukum demi mencapai kesempurnaan. Itu di luar sana banyak. Ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, tetapi Paulus menyatakan rahasia besar bahwa kesempurnaan bukan usaha kita, tapi sudah tersedia. Is already available. Sudah ada di dalam siapa? Kristus. Ya. Nah, kesempurnaan bukan hasil usaha saudara. Tapi buah dari kesadaran. Oke? Buah dari apa? Kesadaran. Understanding, ya. Kesadaran, ya. Jadi buah dari kesadaran bahwa sesungguhnya Kristus sudah tinggal. Kristus ada, exist di dalam kita, saudara dan saya. Ya, seperti tadi ayat tadi. Lanjut. Nah, rahasia dari zaman ke zaman, yaitu rahasia yang tersembunyi, yang tadi telah tersembunyi dari abad ke abad, yang telah dinyatakan. Nah, dulu tersembunyi yang tadi saya katakan. Kenapa? Karena semuanya ketutupan dengan kegiatan hukum-hukum. Yang tadi 613. Jadi orang tidak menyadari. Mereka bangsa Yahudi berpikir dengan melakukan semua hukum-hukum Taurat. Bukan cuma 10 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca nanti di kitab Alkitab itu, kitab Keluaran dan sebagainya, itu ada 613. Dan betapa beratnya. Maka kehidupan bangsa Yahudi di zaman itu bercucuran air mata Bapak Ibu. Betapa beratnya. Maka tidak heran dalam pelayanannya Yesus pernah berkata, hai kamu yang letih lesu. Betul gak? Datanglah kepadaku, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Kenapa letih lesu Bapak Ibu? Bukan letih lesu capek kerja. Bukan. Letih lesu dalam rangka apa? Melakukan tuntutan apa? Hukum Taurat yang 613. Satu saja gagal, all semuanya gagal total Bapak Ibu. Apa mereka enggak bercucuran air mata? Itu Bapak Ibu. Nah, makanya kita happiness, hidup kita ini luar biasa. Kita hidup di dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Dahsyat ya Bapak Ibu. Itulah karya salib. Itulah karya Kristus. Dan rahmatnya kepada kita semua. Kini dinyatakan, jadi semuanya itu sudah dinyatakan ada di dalam Kristus. Nah, kesempurnaan bukan target hidup saudara. Jadi saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari, bukan saudara melakukan ini, melakukan itu, berbuat ini untuk mencapai kesempurnaan. Pasti gagal. Gak mungkin bisa. Tetapi itu tercapai, Anda mengerti kalau Anda tersadarkan bahwa apa? Sebenarnya kesempurnaan itu adalah realitas kehidupan rohani saudara. Bahwa saudara tidak jalan sendiri. Maka dikatakan apa? Tuhan, Kristus itu adalah, siapa namanya disebut? Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Bukan beserta di kiri, di kanan, atau di, oh ini nunjuknya kanan di sini ya. Tapi dari sana kanan ya. Di kanan, di kiri, di depan, di belakang. No. Christ is inside you. Dia ada di dalam saudara dan saya. Kenapa dia bisa ada di dalam saudara? Bisa paham ya? Karena saya pernah bicara sama orang. Pak, mana muat Kristus masuk dalam saya Pak? Tahu enggak? 2 Korintus 3 ayat 17 berkata. Bahwa apa dikatakan di sana Bapak Ibu? 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, di dalam King James atau New King James dikatakan now.
Ada pakai kata now. Why pakai kata now? Supaya orang di zaman itu sadar. The Lord is the Spirit. Dia bilang gitu. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara punya roh Allah enggak? Roh Tuhan ada enggak? Lah ya itu. Nah, Tuhan adalah roh. Siapa Tuhan saudara? Lah ya udah, Kristus Yesus itu. Tuhan adalah roh. Jadi jangan lagi pikiran kita mau lihat Tuhan yang bentuknya manusia. Tuhan yang bentuknya manusia dalam wujud manusia sudah tetelestai. Karena darahnya telah dicurahkan. Dan dia sudah mati dan sudah bangkit. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, dia dibunuh dalam keadaan manusia dan bangkit menurut apa? Roh. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata apa? Adam yang pertama menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang memberi hidup. Roh yang menghidupkan. Saudara tahu artinya ini apa? Inilah penggenapan. Waktu Kristus bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Inilah penggenapan dari apa yang dikatakan di Taman Eden. Pohon kehidupan. Ada amin saudara. Jadi kalau kita berbicara pohon kehidupan, itu adalah berbicara Kristus yang telah menjadi roh yang memberi hidup. Makanya saudara diingatkan di Galatia 5 ayat 25 berkata apa? Kalau engkau hidup oleh roh, ya, yaitu Kristus itu, maka engkau dipimpin oleh roh. Ada amin. Itu saudaraku. Ya, jadi hidup kita ini cuma kesadaran aja. Ya, next. Nah, inilah timeline Injil Kristus, saudara. Nah, di era sebelum salib itu mereka kurung oleh hukum Taurat. Nah, fokusnya apa? Kesempurnaan harus melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Betul, Bapak Ibu? Nah, itu di zaman itu sebelum salib. But after salib, ya setelah salib atau disalib, waktu disalib sudah tetelestai, betul nggak? Tetelestai dan dia menyerahkan nyawanya, ya semuanya sudah selesai. Kalau Tuhan berkata sudah selesai, Bapak Ibu percaya nggak sudah selesai? Atau masih ada koma? Enggak dong, sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Aminkan tetelestai. Aminkan. Hidupi itu di dalam kehidupan saudara. Sehingga everyone, kita masing-masing saling menjadi kesaksian. Membangun satu dengan yang lain. Bersama Tuhan di dalam Tuhan. Nah kemudian itu tadi disalib. Nah disalib itu semuanya disempurnakan di dalam siapa? Ya Kristus. Nah, karena sudah sempurna di dalam Kristus itu, waktu dia mencucurkan darahnya, dikubur dan bangkit, ya, dan pencurahan Roh Kudus, makanya semuanya menjadi komplit lah itu tetelestai. Nah, kemudian sesudah kebangkitan, era kesadaran. Nah ini, jadi sesudah kebangkitan, ini kita masuk di dalam apa? Era kesadaran Bapak Ibu. Sadarlah, kesadaran kita sadar. Kesadaran apa? Era kesadaran rohani. Ya, kehidupan rohani saudara. Jadi kesempurnaan. Nah ini, di dalam kesadaran kita bahwa kesempurnaan itu adalah anugerah. Ada amin? Keselamatan itu juga anugerah. Ada amin? Itulah, kita harus sadar itu. Bukan upaya saudara dan saya. Banyak orang di luar sana tidak mengerti tentang keselamatan. Mereka berupaya mencari keselamatan. Berusaha melakukan. Sehingga akhirnya saya mau katakan, jangan hidup bersandiwara di hadapan Tuhan. Ada amin?
Karena sudah Tuhan berikan. Kalau kita hidup penuh dengan sandiwara, Tuhan cuma, kue opo-opoan sih gitu kira-kira gitu. Tuhan bilang gini, opo-opoan lo gitu. Kue ngapain sih? Gitu, Tuhan kita lagi bilang gitu, lu ngapain? Gue udah berikan segala sesuatunya, segalanya, kemuliaan, keselamatan, kesempurnaan. Gue udah berikan. Everything is paket apa namanya? Paket bukan pakai hemat, paket komplit. Semua sudah diberikan saudaraku. Kalau paket hemat kan beda lagi ya. Ini udah komplit, yang excellent, the best udah diberikan. Next saudaraku. Nah, 4, kita bicara kesempurnaan adalah anugerah tadi. Nah, Ibrani 10 ayat 14 intinya berkata apa? Oleh satu korban yaitu Yesus Kristus saja ia telah menyempurnakan apa? Kita untuk selama-lamanya. Pertanyaannya saudaraku, sadarkah saudara bahwa saudara untuk selama-lamanya saudara sudah diselamatkan? Bukan usaha saudara. Tapi banyak orang saya mendengar, Pak, hidup ini perjuangan. Mengambil Filipi 2 ayat 12. Memperjuangkan keselamatan. Terus itu begini sahabat itu. Enggak, baca lagi ayat 13-nya. Allah, Tuhanlah yang melakukan melalui saudara. Baik itu kemauan maupun perbuatan. Itulah artinya apa? Kita hanya realize, tersadarkan that we are not alone. Saudara tidak sendiri. Saudara bersama dia, di dalam dia. Ada amin. Inilah rahasia yang terbesar. Saudara harus pahami. Begitu saya realize, understanding hal ini, hidup saya damai, tentram, tenang, saudara. Nah tadi Pak Pendeta, Pak Japri ingat, Pak Girsang saya lihat di Google, Pak Girsang pernah ditabrak kereta api. Bapak Ibu pernah ditabrak kereta api? Pernah? Mau? Enggak. Saya juga enggak mau lagi. Itu pun secara kita enggak tahu namanya kejadian ya. Jadi kalau ini rel kereta api Bapak Ibu, ini rel kereta api ya, ini layar sini ini. Kereta api datang dari sana. Kami sudah lewat rel kereta api besar, ini di Belawan ya, di Sumatera lewat. Teman saya yang nyetir, saya di sebelah kirinya. Kemudian pas kita belok mau masuk lagi, mau pergi ke kantor kecamatan. Nah kita harus lewat rel kereta api, ini ada rumah, sebelah sini ada rumah besar. Dan tidak ada kita dengar suara, terus tidak ada pintu penutup Bapak Ibu. Ini mobil kita udah masuk ini rel ya, ini mobil udah di sini Bapak Ibu. Saya lihat ke kanan, itu kereta api datang Bapak Ibu. Nah saya bilang begini, saya waduh ketabrak ini gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak teriak. Kalau saya teriak, Yesus tolong, artinya apa? Tuhan tolong, artinya apa? Coba kalau saya bilang gitu, Tuhan tolong, artinya apa? Tuhan ada di luar saya, nanggap? Betul nggak? Kalau saudara minta tolong, pertolongan datang dari mana? Dari luar, dari yang jauh. Paham maksud saya? Saya nggak ada bilang begitu. Saya tidak teriak. Tapi katakan saya akan ketabrak, tapi tidak apa-apa. Wih, ada amin? Dahsyat. Saudara tahu itu suaranya kenceng banget saudara. Buar. Orang-orang semua pada datang saudara. Rame udah. Mobil kami itu. Ini kalau ini ditabraknya di sini. Di sini ada tiang listrik Bapak Ibu. Lewat ini tiang listrik. Lewat sampai 7-8 meter ke sini. Sejajar. Jadi ini kalau kereta api, nah mobil kami ini sejajar rel kereta api. Saudara. Sejajar. Sejajar rel kereta api. Apakah itu terjadi secara kebetulan? Saya yakin Tuhan campur tangan. Amin. Ibu bisa ngebayangkan kalau ekor dari mobil ini begini atau begini, parah banget. Atau kalau hati-hati kena ke tiang listrik,
parah banget, betul nggak? Dan kata orang sono, biasanya ini kegeret-geret, terdorong-dorong, penyet, terseret-seret. Ini terlempar. Wih, dahsyat ya, kayak dipindahin. Wow, dahsyat. Nah ini pengalaman, saya pun gak mau ngulangi lagi. Bapak Ibu gak usah ikutin, kalau Pak Girsang bisa saya mau ikut, enggak, jangan coba-coba. Ya itu satu dari itu gak boleh dicoba-coba ya. Banyak sekali, Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan itu dahsyat kepada saudara dan kita semua ya. Kemudian kita telah disempurnakan satu kali untuk apa? Selama-lamanya. Saudara harus hidupi bahwa saudara itu sempurna. Aku ini orang pilihan. Aku ini manusia baru. Identitas kita itu manusia apa? Baru. Saudara, baik di rumah tangga, di pekerjaan, kemanapun saudara bertugas. Realize that you are the new creation. Bahwa aku ini manusia baru. Saudara manusia baru. Di mana saudara tidak sendiri. Bersama Kristus di dalam Kristus. Karena Kristus itu adalah Allah yang roh itu. Ada amin? Nah bukan hasil perbuatan kita sempurna. Bukan. Bukan hasil pikiran saudara. Bukan hasil usaha saudara. Tidak. Kesempurnaan itu hanya kita hidupi dengan kesadaran kita. Maka kesempurnaan itu betul-betul menjadi nyata dalam hidup saudara. Ada amin? Ya luar biasa ya. Jadi lagi, kesempurnaan ada anugerah, bukan prestasi saudara. Tidak ada yang melihat saudara punya prestasi apa, Tuhan tidak melihat bagaimana Tuhan sudah berikan segala sesuatu. Next. Kristus yang ini ada di dalam kita, ada di dalam saudara. Ya, Kristus di dalam kamu. Nah, harusnya itu udah ganti sekarang. Manifesting His glory, memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Itu karena apa? Karena waktu itu mereka belum nyata. Jadi gini loh. Kenapa pengharapan dan kemuliaan? Mengapa ada kata itu? Karena di zaman itu, ini gini loh, saudara, teman-teman, Bapak Ibu. Saudara harus memahami the condition, the situation on that time. Ya, in that time. Waktu itu bait suci belum hancur. Bait suci di kota Yerusalem belum hancur. Sehingga pusat kehidupan mereka itu bait suci. Kalau mereka ada bait suci tidak datang, mereka itu gimana ya? Hidup mereka itu tertarik ke situ. Karena bait suci adalah kiblat, pusat kehidupan bangsa Yahudi di zaman itu, Bapak Ibu. Jadi kalau bait suci itu masih berdiri, mereka masih pengharapan gitu. Tapi waktu bait suci tahun 70 dihancurkan, kota Yerusalem dibumi hanguskan oleh tentara Romawi, dalam hal ini Jenderal Titus, dan bait sucinya hancur, didestroy. Mereka sadar, bisa nggak? Sadar that God, Tuhan nggak ada di situ lagi, gitu kira-kira. Kenapa? Karena waktu tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah, mereka nggak ngerti. Tetapi secara fisik bait sucinya hancur. While the bait sucinya hancur, mereka realize, Tuhan udah nggak ada di sono. Tuhan ada di mana? Tuhan sudah pindah ke siapa? Pindah ke saudara, orang percaya. Makanya Ibrani 9 ayat 8 katakan apa, saudara? Dia bilang gini, Roh Kudus menyatakan bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih berdiri. Kalau bait suci masih berdiri di kota Yerusalem, they didn't understand that they are all and you all adalah bait suci Allah dalam roh. Ada amin. Nah, saudara, kita ini bait suci dalam roh. Tuhan sudah tinggal dan hidup di dalam saudara dan saya. Efesus 2 ayat 20-23. Kristus itu batu penjuru.
Saudara, kita semua tersusun di dalam Kristus menjadi batu-batu yang hidup di dalam Dia. Sehingga kita, saudara, menjadi bait suci Allah di dalam roh. Karena Yesus pernah berkata di Matius 24 ayat 1 sampai 3. Kau lihat tuh gedung itu, begitu hebatnya. Ingat, tidak ada satu batu di atas batu lainnya. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, pengganti batu-batu gedung yang hancur itu adalah kita ini. Menjadi batu yang hidup, Kristus menjadi batu penjuru itu, amin. Saudara dan saya, orang percaya semua, tersusun rapi di dalamnya. Kita menjadi bait suci Allah dalam roh. Amin. Dahsyatnya Bapak Ibu. Saya waktu ngerti ini semua, wow, dahsyat bagi saya, sangat dahsyat. Ya. Jadi kesempurnaan adalah kesadaran. Nah ya, saudara kalau mau sempurna intinya adalah sadar. Kalau orang bilang, orang kejawen bilang apa? Eling ya, eling. Eling itu sadar. Saya sering ngomong sama teman-teman, kamu tahu nggak eling itu apa dalam Alkitab? Saudara tahu nggak eling itu dalam Alkitab apa? Itu identik dengan Yohanes 4 ayat 24. Sembahlah Allah dalam roh dan, karena Allah itu roh, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Saya dulu waktu puluhan tahun saya jadi jemaat, saya pingin sekali ada pendeta menjelaskan bagaimana sih menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya nggak pernah dapatkan Bapak Ibu. Tetapi dalam perenungan yang sayang dalam, yang lama, saya mendapatkan insight. Saya mendapatkan penjelasan. Bahwa, ini saya berbagi aja ya, Pak Pendeta berbagi. Begini, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah satu kesadaran. Waktu jantung saudara berdetak, waktu saudara menghembuskan nafas kehidupan dan menarik nafas kehidupan, saudara harus tersadarkan bahwa saudara menyatu dengan Dia. Saudara bersama Dia, ada di dalam Dia. Dialah yang meramu hatimu, pikiranmu. Ya, saudara tahu Dia mengajari saudara, Dia membimbing saudara. Saudara sehingga saudara di dalam cara saudara berpikir, dalam saudara berbuat, berkata-kata, ya sampai tadi yang saya katakan karakter saudara, integritas hidup saudara, semua sejalan dengan kasih, kebenaran, hidup dan keadilan. Apapun yang saudara lakukan sehari-hari, maupun saudara tertidur, saudara sedang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dahsyat enggak? Karena nafas kehidupan itu adalah roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ada amin? Itu nafas kehidupan. Jadi mari, kalau di luar sana di dunia sekuler dia bilang, think positively, berpikir positif. So kita senantiasa bersama Dia di dalam Dia, maka Dia memimpin cara saudara berpikir, cara saudara berkata-kata, penuh hikmat. Ada amin? Nah inilah kita, ya inilah kita. Nah kemudian kemuliaan adalah realitas. Itu realitas hidup kerohanian saudara dan saya. Itu realitanya begitu. Nah sadarlah, hidupilah itu. Hidupilah itu. Bukan cita-cita masa depan. Bukan. Bukan cita-cita yang akan diusahakan. No. It already exists in you. Sadarlah, realize bahwa itu sudah ada. Kita hidup dari kesadaran. Bukan dari usaha saudara. Tapi ingat, kalau mau cari apa, kalau lapar, ya enggak, mau harus kerja memang, ya harus kerja. Jangan lapar, gue sadar ini gue lapar, terus bisa kenyang, nggak bisa Bapak Ibu. Gue sadar ini gue lapar, tapi diam aja, gue sadar lapar, nanti kenyang, nggak bisa, harus cari makan, nggak ya Bapak Ibu. Ya ini beda anunya beda. Next.
Hidup baru dalam kesatuan. Nah ini penting. Hidup baru dalam kesatuan. Ingat gak? 2 Korintus 5 ayat 17 kata. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, sudah ada, eksis, sudah. Gitu loh. Nah di sini dikatakan coba Galatia 2 ayat 20 berkata apa Bapak Ibu? Bahwa ya Paulus itu sudah mati, dia cerita. Kita ini udah mati bersama Kristus di salib. Nah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Namun siapa? Namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup dalam saudara dan saya. Wow, dahsyat gak Bapak Ibu? Wow, dahsyat sekali. So you are not alone, saudara gak sendiri dalam hidup ini. Jangan pernah merasa kesepian, amin. Nah saya cerita sedikit, kesaksian aja ya. Begini, saya waktu letnan, saya masih letnan, teman-teman saya itu banyak cerita ngambil S2 di UI. Oh tapi waduh, aku gantungan di bus gitu ke UI kan gitu. Gue ngomong sama Tuhan, diam-diam ngomong, Tuhan aku mau ngambil S2. Tapi ingat ya Tuhan, gak mau dalam negeri. Aku maunya luar negeri. Saudara tahu? 1 year later, setahun setelah ngomong-ngomong itu, aku udah di Amerika Bapak Ibu. Saya udah di Amerika itu. Dan anak istri saya ikut saudara. Itu. Dan waktu saya pangkat kolonel, sama. Saya mau lemhanas. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau lemhanas ini. Saya di kantor ngomong gitu aja. Saya enggak jungkir balik atau apa, enggak. Saya ngomong aja, Tuhan, aku mau lemhanas. Tapi ingat ya Tuhan, enggak mau dalam negeri, maunya luar negeri. Saudara tahu, 3 bulan kemudian saya udah di Australia tuh. Gimana caranya? Don't ask me. Gue enggak tahu. Tuh Tuhan kita dasar. Saya udah di Australia tuh. Betapa relation. Ya, so you have to have your relation intim, ginosko sama siapa? Tuhan itu sendiri. Maka dalam setiap tarikan nafas saudara dan hembusan nafas saudara dan detak jantung saudara, you unity. Kau bersatu dengan dia. Hidup indah, tenang, damai. Itu nggak ada ketakutan sana, ketakutan sini. No, rugi. Tadi Pak Jab tanya, asking me, Pak, Bapak udah usia berapa? Almost 69 tahun saya ini. Hampir bulan 11 nanti tanggal 2 saya 69 tahun. Sudah tua ya? Oh, belum. Tapi masih semangat gak Bapak Ibu? Iya, yang muda-muda kalian harus tertular semangatnya. Ya, yang muda-muda ya, yang muda-muda. Yang muda-muda saya kasih tahu. Bangsa ini, negara Republik Indonesia membutuhkan saudara menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Yang benar, tidak boleh korupsi, tidak boleh jahat. Ya, benar ini serius. Saya berani ngomong ini, itu saya buktikan dalam hidup saya, saudara. Nah, siapa yang pengusaha di sini? Ada yang pengusaha angkat tangan? Oh, belum ada. Saudara, saya waktu menjabat, saya ditawari oleh rekanan begini. Pak, dari pengadaan barang ini, Bapak minta fee berapa persen? Kalau Bapak jadi pengusaha, Bapak jadi pejabat, ditawari gitu gimana? Nih pengusaha nih, dia udah untung banyak nih. Bapak minta fee-nya berapa persen? Dana udah ada semua, siap udah. Bapak minta, Bapak bilang apa? Berapa persen? Saya bilang ini, Bu, sorry, saya tidak minta persentasi apapun. Bisa gak ngebayangkan seperti itu? Saya butuh uang gak? Butuh. Tapi tidak mau dengan cara-cara seperti itu, amin. Butuh, uang saya butuh. Tapi saya tidak dengan cara
menentukan, oh saya minta sekian persen. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Rekanan ada di kantor saya juga saya ngomong, jangan Bapak Ibu sibuk menyiapkan amplop untuk saya. No. Kenapa? Karena itu melanggar aturan. Waktu saya menjabat jadi pejabat, itu udah disumpah. Tidak boleh terima apapun. Nanggap? Nggak boleh terima apa jadi pejabat. Tapi pejabat sekarang banyak yang apa? Koruptor. Maka saudara nggak boleh. Nanggap? Karena saudara bersama Tuhan di dalam Tuhan. Itu ya. Ada amin? Yang muda-muda? Wow ya. Ya ini saya senang kalau yang dari sini dari gereja ini ada orang-orang muda yang jadi pejabat ke depan. Ya. Jadi bisa jadi panglima TNI ya enggak? Jadi Kapolri, jadi jaksa agung. Ya gitu. Jadi orang hebat, ya kan? Jadi menteri. Ya kalau bisa mungkin dari sini ada yang presiden gitu ya enggak? Wow, ya enggak? Iya. Apakah semuanya tidak mungkin? Mungkin. Enggak ada sesuatu yang enggak mungkin. Saya ini anak desa kok. Bapak saya cuma seorang sopir di perkebunan di Sumatera sana. Tapi saya udah ngomong dulu, saya enggak mau jadi sopir. Gitu, bapak saya sopir. Tapi sekarang sopir juga saya, kemana-mana bawa istri saya, pakai saya sopirin. Walau ngomong udah gak mau jadi sopir, tetap saja nyupirin istrinya. Kalau sama anak-anak saya, walaupun dia saya tetap yang nyetir. Gitu loh. Jadi supir juga saya, karena bapak saya supir. Aduh, gitu kira-kira ya. Jadi saudara harus punya cita-cita. Cita-cita itu karena kita masih di bumi, nangkep ya. Kita di bumi, kita harus punya vision. You have to have your vision, mau apa. Lu ikut mau kontribusi apa untuk kehidupan ini. Untuk bangsa ini, kita mau bagiannya apa, ngambil bagian. Porsi kita apa. Ya. Jadi saudara harus ambil bagian. Karena saudara cinta kepada Indonesia ini. Ya. Jadi Tuhan ada dalam saudara. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17 juga berkata di sini, barang siapa, ini luar biasa nih. Ya, kalau di dalam terjemahan TB-nya bilang gini, tetapi gitu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi apa? Satu roh dengan dia. Wow, jadi nggak ada lagi roh Pak Jepri, roh Paruntungan, roh ini. Enggak, kita satu roh sama Tuhan. Wow, bilang wow, dahsyat. Iya, saudara. Wow, ini nggak kebayangkan saudara bahwa kita ini satu roh sama Tuhan loh. Wow, inilah yang dikatakan sebenarnya di Alkitab berkata muka ketemu muka. Ada amin? Kita ini sudah ketemu muka, bukan secara fisik ini, no, karena Allah itu roh. Dan saudara manusia rohani, manusia ilahi. So kita sudah ketemu ini muka dengan dia. Jadi jangan lihat kaca gini, enggak, ya saudara salah bukan. Tetapi kesadaran, understanding that kita sudah ketemu muka dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi satu roh dengan Kristus. Wow, wow bilang Yoyo, wih dahsyat, wih. Saya waktu ngerti ini Bapak Ibu, wow hidup ini luar biasa. Saya bilang begini, kok saya taunya baru sekarang ya. Kenapa gak dari zaman dulu, waktu saya masih SMP, SMA, saya ngerti hal ini gitu loh. Dek, kalau kamu ngerti ini, hidupmu akan dahsyat. Ya, dahsyat benar. Benar. Ingat yang saya ngomong ini, kamu hidup ini. Wow, kamu perkatakan, aku satu roh dengan Kristus. Wow, hidupku luar biasa. Hidupku akan dipakai Tuhan dahsyat. Katakan, aminkan. Ya aminkan, katakan aminkan. Hidupi. Saudara masih panjang ke depan. Ya masih panjang ke depan. Saudara benar-benar akan menjadi garam dan terang, menjadi teladan, inspirasi dalam hidup. Siapa lagi? Aku gitu dong. Saya gitu. Pakai saya Tuhan gitu. Yang muda-muda bilang, pakai saya Tuhan.
Iya, ya. Oh, masih muda. Iya, ya, amin, amin. Nah, kesempurnaan adalah kesatuan roh dengan Kristus. Wow, dahsyat sekali loh. Hidup bukan dari ego kita, bukan. Tapi hidup dari kesadaran ilahi. Dari kesadaran that God is inside you. Ada di dalam kamu, dia yang meramu saudara. Indah gak? Wah, indah. Next. Nah, di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa, saudara. Outside Christ itu kita nggak bisa apa-apa. Ya, ayatnya jelas tadi yang udah saya ngomongkan. Nah, di luar Kristus, ya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu deklarasi Tuhan loh. Tuhan yang sudah deklarasikan. Kalau di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Udah, itu. Jadi hidupi inside Christ. Bersama dia, di dalam dia. Indah banget. Percayalah. Indah sekali. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena saya menghidupi itu. Ya. Nah, 2 Korintus, coba ini saudara bayangkan. 2 Korintus 3 ayat 13 ayat 5. Ya, dia katakan, ya, ujilah dirimu. Apakah engkau tidak tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah Kristus Yesus ada tidak di dalam dirimu? Kalau tidak, engkau tidak tahan uji. Wow. Bahasa Inggrisnya, if not, ya, you apa katanya? Disqualified. Bukan bilang tahan uji lagi, disqualified, didiskualifikasi, dibuang. Makanya tidak heran bangsa Yahudi di zaman itu menolak Yesus, betul nggak? Mereka menolak Kristus. Maka kitab Hosea digenapi. Kalau engkau tidak mengenal Allah, ya, engkau binasa. Kalau enggak mengenal Allah binasa. Makanya mereka binasa. Waktu kota Yerusalem di bumi hanguskan, bait suci hancur, mereka binasa enggak? Binasa. Jutaan jumlah mereka binasa. Ya. Nah, bukankah kamu sadar bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Kalau tidak ada Kristus Yesus di dalam saudara, hidup saudara tidak tahan uji. Karena godaan, tantangan dalam hidup ini begitu banyaknya, saudara. Ada amin? Jadi saudara harus senantiasa bersama dia, di dalam dia, supaya saudara kuat. Ya, kesadaran Kristus adalah daya tahan rohani saudara. Jadi kesadaran kita bahwa kita ada bersama dia, dia di dalam kita, kita di dalam dia. Itulah inti kehidupan saudara, sehingga kita betul-betul kekuatan kita ada di situ. Itulah daya tahan rohani sejati, ya. Tanpa kesadaran ini, maka iman itu artinya rasa percaya saudara, kehidupan saudara, apa iman. Karena iman tadi sebetulnya Kristus itu. Tetapi iman saudara, artinya dalam hal ini keyakinan saudara, apa saudara itu bisa goyah tanpa Kristus. Tanpa kesadaran akan dia, saudara goyah dalam hidup. Menghadapi masalah goyah. Ada cobaan jatuh gitu. Ya, dikasih uang sekian M gitu, langsung jatuh gitu. Ya, gitu nantinya. Ya, makanya banyak pejabat tuh jatuh bangun. Masuk penjara, keluar penjara, masuk lagi, pingin lagi masuk penjara. Next. Nah, memanifestasikan kemuliaannya. Jadi kita memanifestasikan kemuliaan Tuhan yang ada dalam saudara. Karena dia ada dalam saudara. Nanggap Ibu? Nah, bagaimana kita menampakkan kesempurnaan itu sekarang? Sekarang ini bagaimana? Nah, dalam pekerjaan saudara. Ya kan? Bekerja dengan integritas. Karena sadar Kristus ada dalam saudara. Jadi jangan bohongi pimpinanmu, jangan bohongi atasanmu, jangan nipu sana nipu sini, jangan. Jangan sering korup waktu juga. Nah, enggak boleh. Jadi dalam keluarga mengasihi tanpa syarat. Karena kasih Kristus mengalir lewat saudara dan saya. Amin. Nah, dalam pelayanan
bukan membuktikan diri kita hebat. Enggak, Kristus yang hebat ada dalam kita. Amin. Nah, tapi memancarkan kemuliaannya ada pada saudara dan saya. Amin. Next. Nah, kesadaran itu mengubah. Kesadaran itu bisa apa? Mengubah. Nah, kesempurnaan bukan berarti tanpa salah. Bisa saja ada salah. Nangkep? Tapi tanpa terpisah dari Kristus. Saudara bisa salah, tapi saudara tidak pernah terpisahkan dengan Dia. Amin. Itu yang penting, ya. Nah, semakin kita sadar Kristus di dalam kita, semakin kita apa? Hidupnya menjadi apa? Tenang dalam badai. Walau apapun badainya, kita tetap tenang. Kalau cerita di angin ribut itu sedang di dalam badai, tetap ingat nggak? Kristus Yesus itu tenang. Badai, murid-murid dari sibuk, dia tenang. Saudara juga kalau sadar akan Kristus ada dalam saudara, mau badai apapun, saudara tetap tenang, ya. Penuh kasih dalam tekanan. Walaupun ada tekanan dalam hidup saudara, saudara tetap penuh cinta kasih. Ada amin. Teguh dalam ujian. Jadi saudara teguh. Apapun yang saudara hadapi, saudara teguh. Saudara, gini. Ini kesaksian dikit lagi. Ini waktu saya sekolah tinggi, mau sekolah top ya, masuk sekolah top di pemerintahan. Ada teman ngasih tahu gini. Datang, ketemu nih. Ini teman saya SMA. Dia bilang gini, Pak Runtungan, nanti malam kamu datang ke kamar saya. Kenapa? Saya mau kasih kamu ujian untuk besok, bahan ujian untuk besok. Saudara, itu ujian sangat menentukan. Menentukan hidupmu. Kira-kira masa depanmu. Saudara kalau dikasih tahu gitu gimana? Bocorannya. Ini menentukan masa depanmu loh. Lu mau jadi pejabat, jadi apa, itu penentuan di sekolah itu. Lu kalau tamatan di situ, lu punya tiket. Ada orang mau ngasih saya soal ujian. Nih. Saudara mau dikasih soal ujian untuk besok? Ujian? Mau? Datang kalau kita bilang itu ada teman bilang, tak kasih ujian besok yang sangat menentukan. Mau? Saya nggak datang. Saya nggak mau datang ke kamarnya. Pan itu teman loh. Saya tidak datang ke kamarnya. Saya bilang gini, wow, kalau saya nanti masuk, pasti dia akan berkata, Pak Runtungan bisa masuk kan karena gue. Betul gak? Betul gak kira-kira? Karena gue kasih contekan kan, gue kasih bahannya kan, maka dia masuk kan. No, gue gak mau. Gue bilang, Tuhan, aku masuk, puji Tuhan, gak masuk, gak apa-apa. Kalau gak masuk, Tuhan akan siapkan yang luar biasa di luar sana. Bisa gak kita punya pemikiran seperti itu, gitu loh. Jadi jangan terlalu kita ini, aduh gimana gitu. No. Terus waktu saya Sesko ya. Sesko itu 11 bulan. Saya baru sekolah 2 minggu. Saya udah bilang sama istri saya, Ma, tugas mama 1, berdoa papa sehat-sehat. Everything I will do it. Ya tentu bersama Tuhan ya. Kemudian saya bilang, Ma, papa ingat ya Ma, papa masuk 10 besar. Tulisan papa yang terbaik. Sekolah 11 bulan loh Bapak Ibu. Baru 2 minggu gue udah ngomong begitu. Papa masuk 10 besar. Tulisan papa yang terbaik. Udah deket-deket gue bilang sama istri saya. Ma, bukan 10 besar Ma. Di 5 besar. Tulisan papa terbaik. Begitu graduation apa? Tulisan saya terbaik. Saya masuk 4 besar Bapak Ibu. Tapi tulisan saya terbaik. Menerima penghargaan di depan itu Bapak Ibu. Dahsyat gak? Manakala saudara bersatu bersama Kristus di dalam dia. Dia ada di dalam saudara, saudara ada di dalam dia. Maka saudara akan dipakai Tuhan dahsyat. Ada amin.
kok bisa sih saya jadi pendeta? Bingung ya? Gitu saudara. Jadi sebenarnya kan di luar sana banyak penawaran Pak. Jadi komisaris, jadi itu, jadi ini kan. Ditawarin. Universitas Unhan itu nawarin saya. Adik-adik ini yang di sini itu kalau mau ngambil S1 kedokteran, farmasi gratis nggak bayar. Nggak bayar nih. Masuk di Unhan. Ya, yang SMA mau masuk kedokteran itu masuk di Unhan, daftar di Unhan lewat internet ya. Masuk di Unhan, mau ngambil sampai doktor pun gratis Pak. Ahli itu, ahli ini free. Asal masuk aja ya. Itu ya kabar tambahan. Kemudian next. Nah, inti Injil Kristus, ini kita udah mau habis ya, udah mau selesai ya. Inti dari Injil Kristus adalah Kristus ada di dalam saudara. Jadi gini, kita harus memahami Injil Kristus yang murni. Yang tidak tercampur aduk oleh apapun. Itulah Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar keselamatan, kabar sukacita. Bukan kabar nakut-nakuti orang. Enggak. Itulah Injil. Kemudian Injil bukan tentang bagaimana menjadi lebih baik. Bukan. Karena baik itu sudah diberikan. Yang hebat itu sudah diberikan. Jadi, tapi tentang menyadari siapa kita di mana di dalam Kristus. Itulah Injil. Injil adalah kesadaran bahwa kita ada di dalam Dia. Karena anugerahnya gitu. Kesempurnaan bukan perjalanan ke atas. Tetapi kesadaran kita ke dalam. Nangkep ya? Bukan kesadaran kita di luar sana. No. Kesadaran kita ke dalam bahwa Dia ada. Dialah potensi saudara. Dia sumber kehidupan saudara. Dia kekuatan saudara. Ada amin. Dia the power. Dia yang ada di dalam saudara. Ada amin. Dahsyat ya. Iya, saya waktu ngerti ini wow. Tapi udah tambah tua baru tahu Pak. Dulu gak tahu saya. Kalau macam adik-adik ini tahu kan waduh. Dahsyat loh ya. Jadi itu. Jadi jangan cari di luar sana. But you have to seek di dalam hidupmu. Bersama Dia, di dalam Dia. You can do everything. Ada amin? Wow. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Wow. Dahsyat. Ya Tuhan kita dahsyat. Next. Penutup. Sebagai refleksi bagi kita. Kalau udah penutup seneng ya. Apakah aku masih berusaha menjadi sempurna? Nah, apakah Bapak Ibu masih berusaha untuk jadi sempurna karena kesempurnaan sudah diberikan? Ataukah aku sudah hidup dari kesadaran bahwa aku sudah disempurnakan sesungguhnya di dalam siapa? Kristus. Apakah orang bisa, ini tim pujian bisa naik ke atas ya, nyanyikan kita lagu haleluya ya, ini tutup. Apakah orang bisa melihat ya Kristus lewat pikiran saudara, lewat sikap hati saudara, lewat kasih saudara, lewat perbuatan perkataan saudara, ada amin. Nah ini penting sekali, mari sebagai penutup kita nyanyikan lagu, next itu slide-nya. Ya kita nyanyi, mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyi bersama. Kita tutup dengan lagu ini dan saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku, saya secara khusus mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang mau tersadarkan tentang kesadaran itu sendiri, saya mau ajak, mari kita letakkan tangan kita di dada. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang sesungguhnya Dia ada dan hidup di dalam saudara. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Tuhan, kami aminkan Roh Kudus. Engkaulah yang memberikan pencerahan kepada setiap kami. Kami aminkan, kami mengerti akan kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran itu dalam hidup. Terutama adalah kesadaran bahwa kami sudah sempurna bersama Kristus di dalam Kristus. Tuhan, ini kami sebagai manusia baru. Kami telah menjadi bait suci-Mu dan Engkau menjadi kepala. Tuhan, kami menghidupi unity, bersatu bersama Engkau. Tuhan, kami aminkan Engkau yang meramu hati kami. Engkau yang meramu pikiran kami. Sehingga kehidupan kami, sikap hati kami, paradigma berpikir kami, perkataan-perkataan kami, perbuatan kami, kebiasaan kami, karakter kami, integritas hidup kami mau aminkan. Sejalan dengan kehidupan itu sendiri, yaitu Kristus. Sejalan dengan kebenaran, sejalan dengan kasih-Mu dan keadilan-Mu Tuhan. Terima kasih. Itulah yang menjadi bagian dari hidup kami sehari-hari. Baik kami dalam keluarga, dalam pelayanan dan dalam pekerjaan kami, maupun kemana kami pergi dan berdiri Tuhan. Tuhan, karena Engkau ada di dalam setiap kami, beri kami kekuatan untuk memanifestasikan kemuliaan-Mu yang ada dalam hidup kami, sehingga banyak orang akan tahu bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa secara khusus untuk jemaat tempat ini. Kalau mereka ada dalam keadaan kurang sehat atau sakit, Tuhan, kami aminkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, mereka sehat dan sembuh. Maupun ada keluarganya, dimanapun mereka ada, sembuh di dalam nama Kristus Yesus. Tuhan, kami mau aminkan juga, apapun yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan berikan kepada kami, apapun yang kami rencanakan. Demikian juga dengan Pak Pendeta di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai luar biasa. Apa yang Tuhan berikan, isi hati Tuhan kepada Bapak Jeffrey sebagai gembala di tempat ini bersama Ibu dan tim. Tuhan pakai mereka luar biasa. Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka. Kekuatan, kesehatan kepada semua. Baik gembala, tim dan jemaat semua. Keluarga semua. Tuhan beri kekuatan kesehatan yang prima dalam hidup setiap kami. Dan apa yang Tuhan percayakan, yang kami kerjakan, kami mau aminkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Semuanya menjadi sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang menjadi bait suci-Mu. Kami mempelai-Mu dan Engkaulah kepala gereja ini. Engkau yang menjadi kepala. Engkau memberkati setiap kami. Sehingga kemanapun kami pergi dan berdiri, kami akan menjadi kesaksian. Kami akan menjadi garam dan terang. Dan kami akan menjadi teladan bagi banyak orang. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Bagi kita yang percaya meraih kebenaran itu menjadi bagian hidup saudara, mari sama-sama kita katakan apa? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang
memberi penghiburan. Mari kita bertepuk tangan. Akan ku pikul salibku, Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. mari kita bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, mari bersama-sama kita akan pujikan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku digoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul. Akan Yes. ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan Sekali lagi katakan, imanku. akan ku pikul. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan